Beberapa hari setelah Pak Presiden Prabowo terpilih dan dilantik, beliau memanggil beberapa menteri dan mengumumkan Sritex harus diselamatkan. Pasca dikabarkan terlilit utang dan dinyatakan pailit, PT Sritex mendapatkan perhatian langsung dari Presiden dengan menginstruksikan 4 menteri untuk turun tangan menyelamatkan PT Sritex. Ketika mendapatkan informasi Sritex pailit, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Pertanyaannya, apakah penting kita menyelamatkan Sritex dan seberapa penting kita menyelamatkan Sritex? Beberapa netizen berpendapat bahwa menyelamatkan Sritex sama dengan menyelamatkan konglomerat, menyelamatkan oligarki. Tapi kita harus lihat dulu konteks atau big picture. Kita lihat dulu sejarahnya, bahwa Sritex ini adalah perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Kenapa pada akhirnya Sritex bisa bangkrut? Kalau kita lihat, yang pertama adalah ekspansi yang sangat ambisius dari generasi kedua Sritex. Corporate action yang dilakukan adalah dengan pertama IPO, yang kedua meminjam uang dengan sangat fantastis ratusan juta US dollars, karena pada saat itu mereka begitu yakin demand tekstil akan naik. Sejak awal IPO, Sritex ini sudah menjadi saham gorengan sebetulnya. Sahamnya ups and down, sekalipun pada saat itu market cukup bagus terkait dengan tekstil. Tapi kemudian banyak investor-investor mempertanyakan kebijakan manajemen Sritex dalam mengambil alih hutang. Hutang ini bisa jadi baik jika memang dua hal. Perusahaan memiliki cash flow yang baik. Yang kedua, memang forecasting industrinya juga strong. Yang menjadi masalah dengan tekstil industri adalah komponen yang utama adalah human capital, yaitu SDM. Tekstil ini termasuk dalam golongan low precision manufacturing. Artinya dia pabrik yang tidak memerlukan banyak teknologi yang sangat tinggi. Anda lulus SMP, Anda lulus SMA, Anda lulus SD, ikut kursus, Anda bisa bekerja menjahit. Seperti itu. Daya saing perusahaan sangat ditentukan oleh seberapa murah SDM-nya. Dengan sekarang industri di dunia tekstil dibanjiri oleh produk-produk dari Bangladesh, dari Myanmar, dari Vietnam, dari India, ini kemudian membuat competitive advantage daya saing Sritex semakin menurun. Terlebih dengan kondisi political stability, worker protection di Indonesia juga saat itu unstable dengan perubahan undang-undang dan yang lain sebagainya. Pada akhirnya, kejatuhan Sritex diperparah dengan banjirnya impor dari China, contohnya, sehingga ini cukup menampar kinerja Sritex secara signifikan, dan pada akhirnya Sritex gagal membayar hutang-hutangnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Sritex penting untuk diselamatkan? Yang pertama tentu menyelamatkan PHK bagi puluhan ribu karyawannya. Bayangkan Sritex ini ada di satu kawasan yang puluhan ribu orang bekerja di sana, yang saat Sritex jika tutup, pailit, pada saat yang sama ada puluhan ribu orang menganggur. Yang harus kita lihat juga, puluhan ribu orang ini bisa jadi mereka adalah kepala keluarga, mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya suami, bisa jadi juga mereka masih menghidupi orang tua. Apakah sampai situ saja? Enggak. Dampak yang kedua tentu adalah dampak sistemik secara ekonomi. Berapa dari sekian puluh ribu orang ini yang memiliki KPR, yang memiliki pinjaman rumah, yang memiliki pinjaman kendaraan? Ini juga sangat penting, sehingga apa? Anda bayangkan puluhan ribu orang berhenti bekerja dan at the same time ada beberapa puluh ribu kredit yang macet. Ini memiliki dampak yang sangat signifikan juga terhadap industri perbankan, industri keuangan. Dan tidak sampai situ, ada dampak sosial juga di jangka panjang. Ketika sekian puluh ribu orang tidak bekerja di satu kawasan yang sama, ini juga kemudian mengancam tingginya tingkat korban pinjol. Ini sangat memiliki dampak yang negatif terhadap interaksi sosial. Karena bagaimanapun juga pinjol ini merusak ekonomi, pinjol ini sangat tinggi, bunganya bisa sampai 200%, dan ini akan sangat membebani masyarakat. Itulah kenapa
saya berkeyakinan Sritex wajib untuk ditolong, untuk dipertahankan, not to save Sritex as a company, but to save the whole employees, the whole economy, the whole system. Ini adalah bentuk bagaimana pemerintah menyediakan protection bagi puluhan ribu masyarakatnya, sehingga stabilitas ekonomi area tersebut bisa tetap dijaga oleh pemerintah. Maka, personally, saya mendukung inisiatif dari Pak Prabowo untuk menyelamatkan Sritex. Terkait dengan hal-hal teknis, apakah kepemilikannya tetap dimiliki oleh existing owners, misalnya. Mungkin itu adalah topik yang lain, tapi objektif dari penyelamatan Sritex ini sangat penting.